Hai semuanya, di sini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan pengelolaan. Materi ini membantu kita memahami bagaimana seorang manajer dan pemimpin berperan dalam organisasi atau perusahaan, serta gaya-gaya kepemimpinannya, serta bagaimana budaya dan etika mempengaruhi kebiasaan organisasi. Yang pertama adalah manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses memastikan pekerjaan selesai bukan dengan mengerjakannya sendiri, tetapi dengan mengatur, mengawasi orang lain. Manajemen ada di semua tingkat organisasi, mulai dari CEO sampai ke supervisor di lapangan. Kekurangan dari gaya kepemimpinan autokratis ini yaitu yang pertama, kurangnya ruang untuk berpendapat dan karyawan juga tidak bisa berkembang. 5 fungsi manajemen menurut Fayo. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan berfungsi untuk menentukan tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah memastikan sumber daya seperti tenaga kerja, uang, dan alat tersedia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah pemberi wewenang atau komando. Manajer memberi instruksi untuk membagi tugas-tugas agar pekerjaan selesai dengan tepat waktu dan juga sesuai dengan rencana. Yang keempat adalah koordinasi. Koordinasi berarti menyatukan semua sumber daya agar bekerja di waktu dan tempat yang tepat. Yang kelima adalah pengendalian. Pengendalian dilakukan dengan memantau hasil kerja dan melakukan perbaikan jika ada kesalahan. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis yaitu suatu kondisi di mana pemimpin memegang kendali penuh terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Jadi keputusan dibuat secara sepihak dan juga bawahan harus selalu patuh terhadap pimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini cocok untuk situasi darurat, pelatihan militer maupun pekerja yang belum terampil. Manajer dan pemimpin memiliki dua peran yang berbeda. Jika manajer fokus pada sistem dan juga tugas, maka pemimpin fokus kepada manusia. Maksudnya adalah tugas manajer seperti mengatur pekerjaan, mengendalikan posisi jabatan, membuat sistem berjalan. Dan pemimpin tugasnya itu menginspirasi orang-orang, mengandalkan visi dan kepribadian, dan mendorong perubahan. Jadi contohnya itu, manajer memastikan tugas selesai, sedangkan pemimpin membuat orang mau mengerjakannya. Nama saya Najwa Hijatul Arifah. Di sini saya ingin melanjutkan tentang penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang keenam ada gaya kepemimpinan paternalistik. Pemimpin paternalistik menganggap karyawan seperti keluarga. Pemimpin punya kekuasaan besar tapi juga peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Di sini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya karyawan loyal, merasa aman. Kekurangannya bisa pilih kasih, karyawan terlalu bergantung. Yang ketujuh ada gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin demokratis melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Pendapat karyawan didengar walaupun pada akhirnya keputusan akhir tetap di pemimpin. Gaya kepemimpinan ini cocok untuk tim berpengalaman, lingkungan kerja yang kolaboratif. Resikonya proses menjadi lebih lama dan butuh kerjasama yang baik. Yang kedelapan ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Dalam gaya ini karyawan diberi kebebasan penuh untuk mengatur pekerjaannya sendiri. Kelebihannya kreativitas tinggi, cocok untuk profesional. Resikonya organisasi bisa tidak sejalan atau adanya kurang arahan dari pemimpin. Yang kesembilan ada kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional menekankan bahwa tidak ada satu gaya yang paling benar. Pemimpin harus menyesuaikan gaya dengan kondisi. Pertimbangan utamanya karakter bawahan, urgensi keputusan, karakter pemimpin, lingkungan dan budaya organisasi. Yang ke-10 ada perbandingan gaya kepemimpinan. Setiap gaya kepemimpinan memiliki tingkat kontrol, kelebihan dan resiko yang berbeda. Oleh karena itu, pemimpin harus bijak memilih gaya yang paling sesuai dengan situasi. Oke, segini dulu penjelasan dari saya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang pertimbangan etika, yang dimana etika itu sangat penting dalam kepemimpinan, yang dimana pemimpinnya itu tuh ideal dan fokus pada manusia, sedangkan manajer lebih fokus pada sistem dan organisasi, dan juga tekankan nilai moral serta tanggung jawab. Nah, yang kedua, pengaruh budaya, atau bisa dibilang dimensi Hofstede, yang dimana budaya ini tuh memengaruhi cara orang memimpin dan dipimpin.
Dan juga Hofstede menjelaskan beberapa dimensi seperti budaya individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran, ketidakpastian, dan orientasi jangka pendek. Sementara di budaya dengan jarak kekuasaan tinggi, gaya otokratis itu lebih diterima. Nah, poin keempat yaitu mencocokkan gaya dengan budaya, yang dimana pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan budaya tim dan organisasi. Dan yang terakhir itu kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, manajemen memiliki 5 fungsi utama, yaitu kepemimpinan berbeda dengan manajemen. Terdapat berbagai gaya kepemimpinan. Etika itu penting, dan budaya sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan.